yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Kami sungguh menyadari bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami. Terlebih-lebih Tuhan, di sore hari ini, di tempat ini Bapa, Tuhan telah kumpulkan kami untuk kami boleh mengadakan kebaktian ucapan syukur dalam rangka acara wisuda yang telah diterima oleh saudara terkasih kami, adik kami Nabi Doman ya Bapak. Bapak, mungkin kau tahu bagaimana perjalanan kehidupan dari saudara terkasih kami ini ya Bapak. Banyak sekali tantangan dan rintangan yang dia hadapi selama dia mengikuti perkuliahan di tengah-tengah kerjaan juga yang harus dilakukan Tuhan. Tapi pada saat ini, bertepat dengan hari ini Tuhan, seturut dengan pertolongan Tuhan, Tuhan telah memampukan adik kami untuk menyelesaikan kuliahnya Bapa. Kami sungguh berbahagia Tuhan. Dan untuk menunjukkan kasih kami kepada saudara kami ini ya Bapa, kami hadir di tengah-tengah ibadah ucapan syukur ini Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan sedikit dari firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta kami, pendeta Agustinus binti Martin ya Bapak. Dalam firman yang akan dibawakan sungguh-sungguh dapat memberikan kekuatan buat kami semua, terlebih juga untuk saudara kami dari Doban, untuk dia boleh lebih mengandalkan Tuhan lagi di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah pekerjaannya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan menuju tempat ini ya Bapak. Kiranya Tuhan yang selalu menjaga dan menyertai mereka, sehingga mereka boleh sampai dengan selamat di tempat ini dengan tidak pulang suatu apapun ya Bapak. Kami serahkan rangkaian acara ibadah kami pada sore hari ini ke dalam tangan kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami yang segala salah dosa, kelemahan dan juga kekurangan kami, agar kiranya kami layak untuk terus berdasar Tuhan. Di dalam nama Anakmu, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, ayat 1 dan 2. Mari puji dengan riang. Kita nyanyikan lagi bersama-sama. Puji dengan riang kita Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kamu dosa dan derita
kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Kita bersaksi ketika menghadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih. Kita tahu Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi kita. Ketika ku hadapi kehidupan ini, kita katakan bunyi bersama-sama. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu membawaku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Sebelum kita mendengarkan renungan singkat kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Pada sore hari ini Bapak, di tengah-tengah kebersamaan kami, oleh karena undangan yang sudah disampaikan oleh keluarga Tarigan dan keluarga Karo-Karo, dalam sukacita yang Tuhan sudah berikan atas kekeluargaan kami, saudara kami, singaturan kami, yang hari ini sudah mendapatkan satu anugerah Tuhan yang boleh kami juga katakan sebagai sukacita, bukan hanya atas dirinya, tapi atas kami semua, yaitu kekeluargaan kami Ertina Karo-Karo ataupun kekeluargaan kami Kade Domba. Hari ini Tuhan melayakkan dia untuk boleh menerima satu bagian dari berkat-Mu, dan kami percaya sukacita itu dirasakan menjadi sukacita kami bersama, sehingga kami boleh diundang, boleh bersama-sama untuk bersyukur pada sore hari ini. Dan untuk itu Bapak, sebelum kami melakukan acara kebersamaan kami sebentar mendengarkan firman Tuhan, supaya mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap kami, sehingga firman-Mu bisa memberikan satu ungkapan rasa syukur kami, terutama keluarga ketuhanan kami, keluarga besar Tarigan dan Karo-Karo, sehingga melalui sukacita ini tetap nama Tuhan yang terpuji. Berkata-katalah bagi kami Bapa, karena dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, di halaman berikutnya ataupun di bawah ya bisa lampirkan nats renungan pada sore hari ini. Ya, oleh karena keterbatasan waktu kita juga, renungan singkat kita kami ambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik,
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Demikian firman Tuhan. Berjua-jua, Mbak Katrina. Shalom. Shalom. Nah, pertolongan sekali Tuhan bagi sekali kami. Untuk pertama kita akan selamat membantu pertolongan kami. Kakek adik kami, siswa kami ada dobat. Oke, pertolongan Kasinggo, Warenda, dan tanda perpati Tuhan. Si sudah. Jadi sudah escape ya, escape sarjana keperawatan. Ya, puji Tuhan, lanjut lagi studinya supaya bisa dapat lulus ya, lulus bukan lulus ya, puji Tuhan ya. Dan saya percaya kiranya studi yang dijalankan itu boleh berguna baik dalam kehidupan itu secara pribadi dan juga dalam kehidupan keluarga. Jadi maklum kami. Bapak Dobat, BP orang tua kami dua anak, yang paling dikenal kalau di lapangan kan laki, begitu. Laki, Krina kalau kata laki, apa itu sudah laki Krina? Si ikut pas masa-masa kampanye itu Krina kalau kata laki, Krina ya. Jadi di lapangan dikenal dengan laki, orang tua kami dan setiga. Ya, sukacita dan juga anak kami Dobat walaupun di luar ya. Jadi tentu Krina kita katakan bujur. Jangan bersyukur untuk apa yang sudah kamu dapatkan. Prosesnya pendeta bisa tahu, begitu ya. Pendeta bisa mengerti apa yang bisa sudah kamu lewati, apa yang kamu jalani. Karena kita memang sama-sama dalam studi ini, begitu ya. Pendeta pun ini tadi sebenarnya siang dosen pembanding bilang nanti kita jam 7 jumpa ya dari Zoom. Lalu aku bilang bisa nggak Prof jam 8? Jadi Profnya bilang boleh. Nanti saya kirim link Zoom, kita akan diskusi jam 8 ya, karena kemarin baru selesai seminar proposal disertasinya begitu. Jadi pendeta mau katakan yang kamu alami ini bagi pendeta ini sudah satu hal yang bisa pendeta rasakan bagaimana luar biasanya, dan juga yang lain sudah tahu itu begitu. Tapi tentu satu sukacita yang kamu rasakan kedatangan kami dari Dobat, tentu yang kita harapkan filosofi yang sering diajarkan oleh orang tua kita, yaitu filosofi padi dan filosofi bambu. Tentu itu yang tetap harus kita kedepankan. Jadi dina padi itu yang si mungkung yang mata menate kalah begitu. Si juga yang berdiri tegak itu tidak disukai begitu. Nah kemudian kalau filosofi bambu, semakin tua maka pucuknya akan semakin menuju ke bawah begitu. Artinya juga boleh kita katakan ini yang sudah kamu jalani, sudah kamu lewati, studi itu sudah kamu jalani, artinya kamu juga sudah semakin mempunyai banyak hal yang bisa kamu pakai untuk membuat kamu semakin merendahkan hati, semakin merendahkan diri dalam kehidupan gitu ya. Maka rahasia dari Mazmur ayat 106 ada 3 hal yang secara singkat pendeta mau sampaikan untuk perenungan bagi kami yang di rumah ya. Yang pertama dari ayat 1 sampai 3 pendeta mengatakan pakailah hikmah yang datangnya dari Tuhan untuk menggapai kebahagiaan keluarga. Tentu kami pala-pala yang gue memadamkan sekolahnya terakhir kakak begini. Nah ini yang luar biasa sebenarnya. Pekerjaan tidak ditinggalkan, studi dijalani. Jadi bukan khusus studi, gitu ya. Jadi sambil bekerja, sambil melakukan tugas itu, studi itu tetap berjalan, begitu. Jadi ini yang luar biasa yang bisa kita lihat. Nah, pendeta mau katakan tentu semuanya itu kamu upayakan, semuanya kamu perjuangkan, dan adalah dalam rangka untuk boleh mendapatkan yang kita boleh katakan adalah hikmah, pengetahuan.
Yang kita percaya adalah itu yang sebagai kekuatan, sebagai dasar kita dalam kehidupan kita untuk menggapai kebahagiaan yang lebih baik. Lalu dulu kakit maka sekolah gitu. Pasti ada juga kan teman lu yang perawat di tempat lu bekerja yang nggak sekolah kan. Nah mungkin bukan karena nggak ada dana namanya. Tapi memang ini adalah yang kita mau katakan untuk umat dosa juga. Nah yang kita mau capai dalam hidup adalah kebahagiaan. Di dalam ayat yang pertama tadi kata berbahagialah itu berasal dari kata dalam bahasa Ibrani adalah eser. Eser yang artinya adalah happiness, blessedness, berbahagia, terberkati. Jadi artinya dan juga kami mengatakan sama Bapak kami sebagai pendeta dulu pada sore hari ini bahwa bagaimana kamu dalam kehidupan itu merasakan berkat Tuhan yang luar biasa sehingga kamu boleh menyelesaikan studi itu, dan bagaimana akhirnya juga kamu bisa menjadi berkat dalam kehidupan. Itu sebenarnya kebahagiaan yang paling utama dalam kehidupan orang Kristen. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan berkat, kemudian juga kita menjadi berkat dalam kehidupan kita. Di samping juga bahwa ini waktu sebagai bekal masa depan keluarga. Setidaknya untuk download dulu, itu sudah jadi motivasi, gitu. Nah, ini pendeta hanya sedikit bersaksi aja gitu. Salah satu yang memotivasi pendeta dulu ketika kuliah, karena apa? Bapak Bolang Sintia, dia belum sampai 20 tahun sudah married. Jadi salah satu yang memotivasi aku bahwa aku harus lewat umur 19 baru married. Nah, gitu. Ini contoh sederhana ya, tapi ini 29 baru married. Gitu ya. Jadi pendeta mau katakan itu jadi satu semacam pendorong. Nah kemudian yang kedua, orang tuanya pendeta dulu sekolah agama sebenarnya, SPGA, sekolah pendidikan guru agama. Tapi bensinannya dua adalah sempat tamat. Oke, lah sempat tamat golompat, golompat, ya. Jadi kelas telu ya dua, lah sempat dulu. Membantu menjadi salah motivasi. Saya harus tamat, saya harus selesai sampai bisa melayani. Begitu. Dan saya sekolah di tempat sekolah yang bapak saya dulu juga di situ sekolah, tapi dulu dia SPGA, begitu ya. Nah, yang pendeta mau katakan itu jadi motivasi. Harapan kita doa juga begitu, dia lihat mamanya, oh mama, kok itu bisa begitu, gitu ya. Nah, itu harapan kita. Nah, dalam konteks perjanjian lama tentu memang tidak terlepas juga seperti tadi dalam bacaan kita, bagaimana kita tetap berada dalam pengajaran Taurat yang utama dalam kehidupan mereka. Jadi orang-orang Israel itu kan, kalau dalam catatan sejarah kita bisa teliti bahwa mereka itu dicekoki dengan pengajaran tentang Taurat itu sampai usia 11 tahun. Ya, ini yang pernah pendeta lakukan penelitian kepustakaan begitu. Karena ada dosen-dosen, coba dulu kamu cek, kira-kira ini apa yang membuat orang Israel ini kok hebat, orang Yahudi ini hebat. Ternyata salah satu itu, dia dari sejak usia 0 sampai 11 tahun diajarkan tentang Taurat. Ya, baru setelah usia 11 tahun mereka mendapatkan pengetahuan sekuler. Yang pendeta mau katakan juga kepada lu seperti itu. Bagaimana dalam proses pembelajaran yang sudah kami dapatkan, kami percaya tidak hanya dalam konteks pekerjaanmu yang berguna, tapi bahkan pengetahuan baik secara kognitif, afektifnya dan juga psikomotoriknya menjadi lebih baik. Dan itu berguna. Nadangi anak tengah-tengah jauh ya, nadangi si domba. Nah ini dulu yang pertama. Kemudian yang kedua dari 4 sampai 5, pendeta mengatakan bertahanlah dalam perkumpulan orang benar. Nah, dengan hikmat pengetahuan yang sudah kamu dapatkan, maka kerinduan kita semua, bagaimana supaya kamu tetap bertahan dalam perkumpulan orang benar? Tadi kita lihat di sana, kalau orang fasik tidak tahan di tempat orang benar. Perkumpulan orang yang benar itu, yang diharapkan adalah perkumpulan orang-orang yang memiliki moral yang baik. Jadi kalau di sini ada kata-kata fasik, dalam bahasa aslinya diterjemahkan soalnya adalah morally wrong, atau seorang yang mempunyai moral yang salah atau jahat, ya, yang tidak benar. Tentu yang kita harapkan kami itu setelah mendapatkan studi itu selesai, gelar itu juga sudah ditambah, begitu ya. Kita harapkan semakin baiklah kehidupan yang selama ini sudah baik. Bagi gelar B, bagilah terus. Lihat artinya kamu surje begitu. Ini begitu ya. Ini mereka harapkan durasi lagi. Gelar cabai bagian aku sendiri di dalam retina, ini begitu. Kayak maka ada gelar itu. Dan memang ini retina kamu tengah-tengah jabu kalau mergana, ini begitu.
Bagaimana lagi? Lagi mama domba itu suci na rumah. Lukaro. Jadi itu yang kita harapkan. Bagaimana ada artinya? Tentu ini tadi. Tetap kamu berupaya untuk bisa berada dalam kebenaran. Dan juga mengupayakan sekitar itu juga tetap berada dalam kebenaran. Karena kamu sudah mendapatkan pengetahuan yang lebih baik. Nah yang terakhir, yang ketiga, pendeta mau katakan dari ayat yang ke-6 tadi. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi pendeta mau katakan, Tuhan mengenal kamu dengan baik, dan Dia mau supaya kamu berada dalam kebenaran. Karena di luar dari kebenaran itu yang terjadi adalah kebinasaan. Tentu pendeta mengingatkan, setelah kamu selesai studi, tahun depan puji Tuhan bisa lagi selesai dapat gelar dasnya. Hari ini kita di kampung kecil, tahun depan di kampung besar. Kita doakan ya nanti dari kampung besar udah bisa lapangan udah kita ada sedang mana begitu kemana? Ya mereka mengatakan begini, tetaplah tentu dari sisi dunia kerja juga itu dikatakan akan bisa lebih baik. Mungkin ada pengaruhnya ke jabatan guru atau guru atau apapun itu namanya. Tapi walaupun seperti itu, yang diharapkan hari ini tetaplah yang bernama Ertina Buru Karo-Karo itu atau nande domba itu tetap berada dalam konteks kebenaran. Itu kita harapkan. Artinya lalit ini jangan gugur, tapi semakin merendahkan hati, semakin merendahkan diri. Itu yang kita harapkan. Ya, sehingga kamu berada dalam kehidupan, bukan dalam kefasikan. Karena kefasikan itu menuju kepada kebinasaan. Tujuan kita adalah kepada kehidupan yang lebih baik. Jadi selamat, kamu sudah hari ini. Kalau sudah hati, membantu kamu sendiri kami berbagi. Bapak dobat, luar biasa. Tentunya ya sejaya masuk nada tinggi kami tetap medan tinggi kami berbagi. Luar biasa berbagi. Jadi memang karigan diberi tahu gitu. Kalau nenge begitu begitu. Jadi kafe selamat ya sini, Tuhan berkati melaksanakan dobat. GPM kami mau orang tua kami, energi kami laki resmikan. Tetap tetap karena agi kami tapi kalau kami tetap ya sukses sudah hina. KKP itu anak sehat, tetap kami. Yang macam murdu, siapkan kami bersih bina. Terpuji Tuhan di batas masing-masing kita. Amin. Kali kita anak kamu gitu, setelah bilang itu udah ada. Sampai begitu, total sehat kami tim, pantang murdu. Minggu jangan umur tidak pernah begitu begitu. Tambah dia ukur dulu begitu. Enak total tanya buat saya tim, dibatasi masuk-masuk. Ras kita total. Wujud Tuhan ibas kelengat itu warenda. Ngo kami ngalukan katang di bas waktu si ketisi kita. Keterbatasan waktu kami basi menenda. Terbahan salah gue si baci berikan kami mangkelelan kami. Kami bicara ngadi te kemahan durana. Adik kami terus merana. Tentulah gue nakari antusun sinahuli. Si baci yang kai agi kami nade dobat kita. Termuliakan Bapa, ibas Yesus kami rekoto manbantu. Amin. Si pepulung persembahan Bapak saudara kita tapi dia kita Allah dalam rumahmu inilah hidupku di tanganmu bentuklah seluruh kehendakmu pakailah sesuai rencanamu.
maka Bapa kami segera berkenan hati menangani kami. Ikatakan kami kucurman bantu Bapa. Ibas kesempatan si ketisi genda. Igejapkan kami jamu kekelangan kami Bapa domba genda. Maka keriahan si kuberikan rangku tengah-tengah jamuna. Tentu henda ipalasi yang kita kekelangan adedu. Kubas keluarga henda. Bapa domba bersama dengan kami adalah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Ini anugerah yang luar biasa. Sehingga pengharapan kami Bapa, ibas keriahan si kuberikan kami dari jauh Bapa domba denda. Terutama pelanggan kekelangan kami ada domba. Arbahansa, rahmat terukna ukurna, ranggitna yarnahkan kerinana, kubaskan kelemah tebu saja. Maka pasu-pasu ya Bapa, ibas kubanci melewati studinya. Ibas yang kubanci ini sudah naik lalu keras 3 kalah si depan. Jangan ibas kami kubanci pulung ibas ini nena. Baik keluarga 3 sampai geluh tengah-tengah cabut dari dan pergana. Bagi kami runggun gereja pertuatiakan emeritus respandita. Perpulungan teman meriah, teman seprofesi kekelangan kami dari domba nena. Pengharapan kami Bapak. Gelar arah kini pulungan kami dari gelar dengan terpuji, gelar dengan sasi termulia. Maka oleh Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kami, ras-ras kami kerinang kecap-kencap, dicidahkan kami arah persembahan si kue pepulung kami. Pasu-pasu gereja Tuhan, gelar banci makai kencap bagi singin abendu. Pasu-pasu lupe sini denai bas kami, gelar arah kini lidan kami be. Ibu jiraski permuliakan kami gelarku si bagia. Secara khusus ertoto kami karena jabusnya diunturan kami Bapak domba dena. Bapak domba nade domba ras anak kami domba. Kam si masu-masu kekelangan kami dan teluna. Setelah teluna yang sada adil sada ukur, saling menopang sebagai bapak, sebagai nade, sebagai anak, sebagai keluarga. Tetap jadi keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga yang tetap mengasihi orang tua, keluarga tetap melakukan singin itu. Pasu-pasu dipetole karena prestasi pendahin ada doa ini. Bagi usaha pencari tugas jauhnya, gelar hasil Tuhan, simpar tur rezeki berikan kamu karena tengah jabunan. Prestasi kerja nanti semakin baik dan semakin baik. Bagi itu seterusnya, gelar bacika kali capai gelar nasna, pengharapan kami. Darah kuna kelangan dia bebas keturunan. Kakak tetap si masuk-masuk untuk ke depan. Begitu Tuhan. Orang tua kami, begitu keluarga. Di tengah-tengah cabut dari dan pergana. Begitu tengah-tengah cabut karo-karo. Siras kami jeda apa yang telah berdoa. Kakak tetap si masuk-masuk krina si pihak orang tua kami. Sebab totona kelangan dia nanti untuk mendukung. Karena keluarga endah di tengah-tengah kebeluhan. Begitu krina kami teman perpulungan, runggun gereja pertuadiakan meritus kami. Begitu ras 3 si tenahkan kekelangan kami dan rekan-rekan sekerjanya. Pengharapan kami Tuhan, Engkau senantiasa memberkati, sehingga melalui kehadiran kami, nama Tuhan yang terpuji, nama Tuhan yang termulia. Terima kasih untuk kebersamaan kami Bapak, dan sedung kepentingan dan kerinanan desken kami kubaskan ke Atedu, sebelah rasi termulia Belanda. Sebab darah kami membantu ibas gelar Yesus Kristus Tuhan ras juru selamat kami manusia. Si ngajari kami perbuatan Tuhan ini tak ada ras. Oh Bapa kami di surga, lalu kami selain pada di bersedia dan di surga. Berikan kami yang cukup sesuai sebenarnya. Lalu bisa kami bahwa tidak kami salah kami. Walau kami doa kami bersuara. Tapi berilah kami usilan sebab kasih ada tidak ras kuasa, ras kemuliaan segala. Amin. Terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima
Bapak Saus Bubai. Mungkin bisa dibuka di buku acaranya. Kita bernyanyi bersama-sama. Gila, teman Sendalanan Trinana, terima kasih untuk grup Tarakan lupa lupa ya TK kita namanya Happy Holiday IDG. Love you so much, terima kasih. Itu pun untuk ICU teman-teman semua. Memang benar apa yang dikatakan pendeta, sampai di titik ini adalah tidak hal yang mudah, sehingga kenapa orang sudah melakukan S1 itu hal biasa udah puluhan tahun yang lalu, tapi nanti domba di usia 41 baru bisa di wisuda hari ini, karena Tuhan mau dan Tuhan yang aturkan semuanya. Tuhan yang siapkan biayanya, Tuhan yang siapkan sampai acara ucapan syukur ini boleh berjalan. Kami, kelas Bapak Domba, katakan jujur melawan kami terima, jujur.